memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan karena sebentar kami siap diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Firman yang memberi pengharapan, firman yang menaruh sukacita di hati kami, firman membuat kami semakin yakin rancangan-Mu adalah baik. Hamba berdoa dimanapun jemaat menyaksikan video ini, duduk, berdiri atau berbaring, kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja bagi mereka. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, karena umat-Mu yang menyaksikan video ini tidak butuh nasihat manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan manusia, mereka butuh isi hati Tuhan untuk kami semakin bertumbuh kuat di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingin mengajak setiap kita untuk dapat melihat Alkitab di dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Jemaat Tuhan juga bisa melihat di layar monitor ini akan ditampilkan ayatnya. Saya punya satu tema yang luar biasa, yaitu penyertaannya sempurna. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan sempurna bagi saya. Saya akan baca beberapa ayat ini dan simak, perhatikan baik. Ayat 17 dari Keluaran pasal 13 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, maksudnya bangsa Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, perhatikan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel atau kakak-kakaknya dan adiknya juga bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Bilang, Tuhan berjalan di depan saya. Amin. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang terakhir, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bagi sebagian besar kita, memasuki tahun 2020 adalah hal yang berat, saudara. Menjalani tahun ini itu tidak mudah. Karena dari awal tahun ini saja, dari sejak tahun baru, khususnya buat warga di daerah Jabodetabek misalkan, kita sudah mengalami yang namanya bencana alam. Bulan-bulan berikutnya mulai ada wabah yang terjadi, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, seluruh dunia. Dan hal ini merusak banyak sistem dalam aspek kehidupan manusia, dan dampaknya itu luar biasa. Saya percaya sebagian jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, engkau adalah orang-orang yang mengalami efek samping dari apa yang terjadi di awal tahun, di pertengahan tahun, bahkan akan dilanjutkan sampai dengan akhir tahun 2020. Tapi saya selalu percaya begini, saudara, bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan, betul tahun 2020 adalah tahun yang berat, tapi mereka itu lebih tough. Kenapa? Karena mereka yakin penyertaan Tuhan sempurna. Nah, persoalannya, ada banyak orang, betul mereka berdoa kepada Tuhan, betul mereka membaca Alkitab, tapi kalau mau jujur, kita ini menjalani tahun 2020 ini dengan cukup penuh ketakutan, kegelisahan. Orang mulai mempertanyakan, nanti gimana ya pendeta? Kedepannya seperti apa ya? Jangan-jangan makin buruk, jangan-jangan makin parah. Pak, Bu, engkau sebagai orang percaya harus menjalani hidup dengan yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Kalau saudara lihat hari-hari ini, banyak orang coba menjalani tahun yang berat dengan mencari peruntungan dari yang di luar Tuhan. Gawatnya, anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan. Tidak sedikit dari kita mencari ramalan-ramalan, ya kan, untuk melihat jangan-jangan memang ada peruntungan lebih baik untuk tahun ini. Orang mulai cari dukun untuk bertanya, Mbah, saya masih bisa sukses nggak? Saya masih bisa kaya nggak? Iya. Tidak sedikit orang mulai mencari benang merah dari horoskop. Tahu nggak, saudara? Konten yang cukup populer di pertengahan tahun 2020 adalah ramalan.
ramalan garis tangan. Bener, orang sekarang searching di YouTube itu yang bersangkut paut dengan peruntungan. Mereka lihat dari bintang, ya kan, horoskop, zodiak. Orang seneng gitu, karena mereka pikir dengan apa yang mereka dengar timbul satu pengharapan. Mereka lupa orang percaya hidup dari apa kata Tuhan, bukan dari apa kata dunia. Orang dunia kalau ngomong gak ada jaminan apa-apa. Mereka mulai bilang, gimana rumah tangga? Wah, repot. Istri saya soalnya Scorpio, dia suka capit-capit. Kalau suami saya beda lagi, dia tuh Taurus, tahu-tahu kurus, ya kan? Orang mulai tanya, gimana? Sehat nggak? Nggak tahu nih. Tahun ini banyak sakit. Bintang kamu apa? Aku tuh bintangnya tuh kalau nggak salah tuh yang gambar kepiting. Hah? Cancer. Wow. Dari namanya saja sudah berbahaya. Orang mulai bilang, oh, saya lihat nih bintang saya Aquarius. Katanya rezeki saya akan seperti air. Mudah-mudahan bagus. Wih, hati-hati. Air apa dulu? Air tenang atau air bah? Nah, kita seringkali coba mencari ketenangan, cari kepastian dari apa kata dunia. Salah. Yang menyertai sempurna itu bukan horoskop, saudara. Maaf ya, saya ngomong pahit nih. Mau apapun orang bilang tentang garis tanganmu, mau apapun yang kau baca tentang peruntungan zodiakmu, apapun yang peramal bahkan ucapkan tentang hari-hari depanmu, di dalam Tuhan tetap memberi yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Iya, hidup kita tuh harus penuh dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memberikan jaminan sampai dengan pada akhirnya. Makanya gini, bagaimana kita memahami penyertaan Allah yang sempurna? Karena kalau saudara lihat dari ayat 21 sampai dengan ayat 22, saya baca kembali. Tuhan berjalan di depan mereka, di depan bangsa Israel. Pada siang hari Tuhan seperti tiang awan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Apa pentingnya dari kedua ayat ini? Kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, saudara ngerti maksud saya. Kalau kita masuk dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ada satu perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama, dan itu bisa ditempuh sekitar 8-10 jam lebih dengan kendaraan darat ya, maksud saya lewat jalur darat. Biasanya kita mulai dari Kairo, dari kota di Egypt, di Mesir. Nanti kita masuk ke terusan Suez. Jadi terusan Suez itu salah satu cabang dari Laut Merah. Nah, nanti kita masuk terowongan. Dari situ kita terus, kalau nanti saudara lihat di Google Map, engkau akan lihat satu daerah antara Mesir dengan Israel. Itu ada satu daerah seperti segitiga. Nah, daerah itu bisa juga disebut dengan pegunungan Sinai. Itu padang gurun tuh keseluruhan itu. Orang gak lewat jalur atas, karena nanti di ujung ini nanti tembus-tembusannya itu jalur Gaza. Biasanya orang turun ke bawah, mengikuti segitiga ke bawah. Itu nanti terus turun dari terusan Suez ke El Tor. Dari El Tor nanti saudara masuk ke paling bawah tuh ada daerah namanya Sharm El Sheikh. Sharm El Sheikh itu kalau kita tuh seperti Balinya Mesir lah, kira-kira seperti itu. Dari Sharm El Sheikh saudara nanti biasanya dibawa ke gereja sorgawi, gereja yang megah, gereja yang terlihat indah. Dari situ ntar engkau akan terus naik sampai akhirnya masuk ke daerah Dahab. Dari Dahab nggak berapa lama masuk ke border daerah Taba. Baru nanti daerah Eilat di tanah perjanjian Israel. Nah, untuk zaman sekarang saja dengan kendaraan roda 4, dengan kendaraan darat, maksud saya bus atau lain sebagainya, kita butuh waktu seminimal 8 sampai dengan 10 jam untuk dari Kairo melewati masuk sampai dengan Taba, perbatasan Mesir dengan Israel. Can you imagine bagaimana yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu? Dan padang gurun itu bukan tempat yang bersahabat, di mana curah hujannya sedikit, bahkan tidak support kehidupan. Hal yang paling berat yang harus dijalani ketika melewati padang gurun adalah bertahan hidup. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah menyertai mereka dengan luar biasa. Apa buktinya? Perhatikan Ulangan pasal 29 ayat ke-5. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-5 dikatakan dengan sangat jelas, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ini dahsyat saudara. 40 tahun. Seseorang berjalan tidak sampai setahun saja, sepatunya yang bagus dengan harga mahal bisa hancur.
Tapi Alkitab bilang apa? Penyertaan Tuhan sempurna. Sampai ke kasut-kasut saja Tuhan perhatikan. Pak, Bu, Tuhan yang sama yang menyertai umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang menyertai keluarga saya dan keluarga saudara. Tuhan yang sama yang menyertai usaha, bisnis, karir, masa depan setiap kita. Apa makna, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari penyertaan Tuhan yang sempurna? Yang pertama, kita bisa melihat penyertaan Allah sempurna ketika engkau menyadari dengan percaya bahwa rencananya itu indah. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan bagi saya indah. Matius pasal 7 ayat ke-11. Perhatikan kembali. Matius pasal 7 ayat ke-11. Ini poin yang pertama dari penyertaannya yang sempurna. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Setiap orang tua, kita yang punya anak, pasti punya cita-cita dan harapan yang sama, yaitu melihat anak kita berhasil. Dari anak kita lahir, ya kan? Kita udah bilang, wah nak jadi orang hebat ya sayang ya, diberkati Tuhan ya. Orang tua yang normal, bahkan sekalipun pekerjaannya penjahat, ketika dia lihat anaknya, dia mau anaknya tetap baik. Nggak pernah ada tuh bapaknya rampok, ibunya rampok, terus anaknya diangkat, sayang jadilah rampok yang hebat. Nah, nggak ada, itu nggak normal. Yang normal, sejahat-jahatnya orang tua, tetap berharap yang baik bagi anaknya. Jangan-jangan seorang penjahat berkata, nak satu kali jadi polisi yang baik ya, jadi tentara yang hebat ya. Harapan orang tua kepada anak dari awal pasti bagus, saudara. Dan Yesus katakan, jika kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Tuhan menciptakan setiap kita dengan tidak pernah salah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak salah menciptakan saya. Apa dasarnya? Karena rancangannya adalah rancangan yang indah. Nah, banyak kita itu hidup dalam keadaan underestimate. Saya mah apa atuh. Kita cuma suka berpikir, ya saya siapa sih? Saya kan cuma seorang anak yang lahir dari keluarga miskin. Saya kan bukan seorang yang pandai dan cerdas. Saya bukan dari lulusan yang terbaik. Saya bukan seorang yang punya kemampuan lebih seperti orang-orang lain. Nah, inilah sebagian besar orang percaya hidup di dalam underestimate tentang dirinya sendiri. Dia merendahkan apa yang sempurna yang Allah ciptakan dalam kehidupannya. Pak, Bu, berapa banyak dari kita seringkali menghentikan langkah, impian, cita-cita karena kita berpikir it's impossible, nggak mungkin kayaknya saya jadi sesuatu yang baik. Berapa banyak dari saudara bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang engkau jalani dalam hidupmu. Engkau mulai berkata, kenapa Tuhan izinkan saya lahir di keluarga seperti ini? Sebagian kita berkata, kenapa saya punya keluarga istri seperti ini? Saya punya suami seperti ini. Saya punya orang tua seperti ini, anak-anak seperti ini. Sebagian kita bilang, ya kenapa Tuhan gak berikan penampilan sempurna sehingga saya punya hidup yang lebih baik? Berapa banyak kita menjalani hidup dengan underestimate? Pak, Bu, rencana Tuhan itu selalu indah. Itu yang membuat kita memahami penyertaannya sempurna. Ada satu ilustrasi saya mau cerita kepada setiap saudara. Satu kali di sebuah hutan, ada 3 pohon yang sedang bercakap-cakap tentang harapan dan impian mereka. Pohon yang pertama berkata kepada 2 pohon yang lain, aku berharap satu kali nanti aku akan ditebang dan aku akan dijadikan sebuah perabotan yang mewah. Aku akan dijadikan kotak harta karun, di mana di dalam kotak itu manusia akan menaruh emas, perak, permata, berlian, harta benda mereka. Aku akan diukir dengan indah dan orang akan melihat keindahanku. Orang akan menempatkan aku di tempat yang baik. Pohon yang kedua juga gak mau kalah. Dia katakan, aku juga punya harapan. Aku adalah pohon yang kuat. Satu kali aku ingin menjadi sebuah kapal yang akan membawa banyak orang mengelilingi samudra. Aku akan mengangkut raja-raja, ratu-ratu untuk mengelilingi lautan yang besar. Pohon yang ketiga berkata, aku akan menjadi bangunan yang kokoh. Aku ingin ditaruh di posisi yang tinggi, sehingga setiap orang dapat memandang kepada aku. 3 pohon punya harapan yang baik. Sampai satu ketika ada penebang pohon datang dan menebang ketiganya. Pohon yang pertama dijual kepada toko tukang kayu. Pohon yang kedua dijual kepada pembuat kapal. Dan pohon yang ketiga dijual kepada tentara yang membutuhkan kayu. Pohon yang pertama, dia tidak pernah dibuat menjadi sebuah kotak harta. Dia tidak pernah dibuat menjadi tempat harta karun. No. Pembuat kayu bahkan membuat pohon kayu hanya menjadi sebuah kotak makanan bagi binatang. Dia tidak pernah diletakkan di tempat yang mewah, ditaruh di tempat yang kotor, di mana tidak pernah ada emas, tidak ada perak, tidak ada permata, hanya jerami bagi binatang-binatang di tempat peternakan tersebut.
Pohon yang kedua, dia dibeli oleh pembuat perahu, tapi dia tidak pernah menjadi bagian dari sebuah kapal yang besar. Dia hanya dipotong dan dijadikan bagian dalam sebuah kapal kecil, kapal nelayan, dan dia tidak pernah mengarungi laut. Dia hanya ditaruh di sebuah danau. Yang lebih parah, pohon yang ketiga, dia hanya dipotong menjadi balok-balok besar dan hanya disimpan di penjara paling bawah, di tempat yang gelap, dan tidak pernah dibuat sesuatu yang baik untuk bangunan. Bertahun-tahun mereka melupakan impian mereka yang besar. Sampai satu ketika, ada pasangan suami istri mencari tempat untuk meletakkan anak mereka yang baru saja dilahirkan. Dan mereka melihat tempat makanan itu. Tempat makanan hewan yang disebut dengan palungan. Dia taruh bayi mereka di sana yang baru dilahirkan. Dan pohon yang pertama, betul, dia tidak pernah ditaruh emas di dalam kotaknya. Dia tidak pernah ditaruh perak atau ditaruh permata. Tapi dia diletakkan seorang bayi yang bahkan lebih dari emas dan permata. Yang kedua, pohon yang kedua, dia karena menjadi perahu nelayan, dia nggak pernah dipakai untuk hal yang besar. Sampai satu ketika, ada 13 orang menaiki perahu tersebut. Satu pemimpin dan 12 pengikut. Satu kali terjadi badai besar dan pemimpin yang kelelahan ini sedang tertidur. Kedua belas pengikutnya berkata, bangun, karena kita sedang menghadapi badai. Di atas perahu kecil itu, pemimpin itu berdiri dan berkata, tenanglah. Hal yang ajaib terjadi, seluruh badai di danau itu berhenti. Dan yang ketiga, potongan kayu yang hanya dijadikan balok dan ditaruh di dalam penjara paling dalam, satu kali dipakai untuk dipikul oleh seorang yang sepanjang perjalanan diolok, dihina. Dan kayu ini menopang tubuhnya di atas sebuah bukit yang namanya Golgota. Pohon yang pertama, dia tidak pernah menjadi tempat harta, tapi dia menjadi tempat di mana Yesus dilahirkan. Kalau sampai hari ini saudara bisa datang ke Bethlehem, ada satu gereja tempat di mana Yesus lahir. Di sana konon menurut historinya, palungan yang dapat saudara lihat itu adalah palungan tempat Yesus dibaringkan. Dia tidak pernah menggapai impiannya, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Pohon yang kedua, dia dipakai menjadi murid di mana Yesus menaiki bersama dengan murid-muridnya. Yesus meredakan badai di atas perahu tersebut. Dia tidak pernah membawa raja atau ratu, dia tidak pernah mengelilingi, tapi kisahnya akan selalu diingat sampai sepanjang zaman. Dan yang ketiga, yang ditaruh di dalam sebuah tempat sepi, penjara, kayu ini justru akan menopang tubuh Yesus di atas Golgota menjadi kayu salib. Saudara, bukankah ini gambaran kehidupan setiap kita? Berapa banyak dari engkau ketika mendengar kisah ini, engkau mulai bercermin, iya ya. Seringkali kita merasa bahwa kita tuh gak penting, kita tuh bukan siapa-siapa. Ya, saya cuma karyawan biasa, saya cuma pedagang kecil, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma orang yang gak pernah lulus sarjana pendeta, saya bukan siapa-siapa. Yes, betul, tapi Tuhan yang menyertai saya dan saudara, Tuhan yang besar, Tuhan yang punya rencana indah. Jika Bapamu di bumi saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Itu harus kita ingat, supaya kita menyadari penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, bagaimana kita memahami bahwa penyertaan Allah sempurna, saya catat dengan menyadari bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Matius pasal 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ketika Tuhan mempercayakan saya seorang anak, saya menjadi ayah, saya tuh belajar betul dari kehidupan saya pribadi bagaimana penyertaan Allah yang sempurna. Maksud saya gini, bahkan sebelum anak saya lahir, kita orang tua sudah mulai mempersiapkan yang terbaik, ya kan? Kita mulai menyediakan bajunya, tempat tidurnya nanti. Kita mulai siapin apa yang bisa kita kasih dari kemampuan kita sebagai orang tua. Kita buat anak kita. Kita mulai pikirin nanti botol susunya. Dan ketika anak saya lahir, dia nggak perlu berpikir banyak. Dia nggak perlu tahu tentang apapun, segala kebutuhan, keperluannya sudah tersedia. Ada nggak anak bayi yang baru kelahir, dia nggak nangis, dia nanya, Mama, bajuku udah siap. Ada nggak? Nggak ada, kan? Anak-anak itu bahkan nggak perlu ngerti tentang apa yang dia hadapi, karena dia tahu orang tuanya memberikan pemeliharaan yang baik. Orang tuanya udah menyediakan. Anak-anak bahkan nggak tahu kapan jam makan siang, kapan jam makan malam. Yang dia tahu sudah disediakan.
Ingat ayat sebelumnya tadi. Jika yang jahat saja tahu memberi yang baik pada anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga. Anak-anak itu gak ada tekanan apapun. Kalau dia datang ke mall, ya kan, saudara yang punya anak ngerti kalau saya kan. Puji Tuhan kalau lagi masa-masa PSBB, ya kan, di mana mall itu ditutup tuh, sebagian besar orang tua tuh bersyukur karena pundi-pundi berkatnya bisa tersimpan dengan baik. Kalau dia masuk mall sama anaknya, anak itu nggak perlu peduli bapaknya punya uang atau enggak. Kalau dia lapar, dia mulai bilang makan dong. Dan seringkali nggak tanggung-tanggung. Bapaknya cuma makan yang pinggir jalan, anaknya minta makan yang mewah, ya kan. Kalau bisa makannya sushi, steak. Dan seringkali orang tua memperjuangkan apa yang diinginkan sama anaknya. Anaknya ditanya, mau makan apa? Aku mau sushi. Bapaknya aja gak pernah nyentuh itu sushi, anaknya mau. Tapi karena anaknya minta, beli sushi. Datang cuma 1 porsi. Anaknya bilang, papa gak makan, papa udah kenyang. Padahal sepanjang anaknya ngunyah, bapaknya udah mulai ngiler. Tapi kan itu orang tua. Saya mulai mempelajari penyertaan Tuhan sempurna dengan melihat kehidupan saya pribadi. Saya sebagai manusia, saya juga punya keinginan, saya punya kemauan, saya punya kerinduan untuk memperoleh sesuatu, memiliki sesuatu. Tapi ketika saya punya anak, saya mulai mengenyampingkan apa yang saya mau demi apa yang menjadi kebutuhan inti dari anak saya. Saya mulai berpikir tentang tabungan. Saya mulai mempersiapkan apa yang saya bisa tinggalkan nanti buat anak saya. Dan ini kan sesungguhnya penyertaan Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Satu hal yang sangat bodoh ketika engkau mempertanyakan, di mana penyertaanmu Tuhan? Pak, Bu, maaf ya. Kita bisa bernafas dengan begitu baik aja. Ini bukti yang paling sederhana yang Tuhan beri dalam kehidupan setiap kita. Kita masih bangun dalam keadaan sehat. Engkau everyday masih bisa makan. Itu hal yang kita harus syukuri dalam hidup kita. Coba deh engkau lihat kisah dari seorang Abraham. Satu kali Tuhan bilang, Abraham, berikan anakmu yang tunggal, yang kau kasih, ya ini Ishak. Kalau Abraham tidak mengenal siapa Allah yang disembah, kalau Abraham tidak tahu bahwa dia adalah Allah yang menyediakan, Abraham gak mau berbuat tuh. Tapi Alkitab katakan, Abraham tidak negosiasi. Abraham gak tawar-menawar. Ketika Tuhan minta serahkan anakmu, dia langsung kasih sama Tuhan. Saya mau tanya sama bapak-bapak, khusus buat bapak-bapak. Pak, kalau satu kali Tuhan minta anak bapak, udah dapatnya susah, lama, satu-satunya lagi yang kita punya penerus kehidupan kita, penerus nama keluarga. Terus Tuhan bilang begini, berikan anakmu bagiku. Saya mau tanya, bapak kasih? Masa? Hah? Iya. Sebagian kita pasti tawar-menawar. Sebagian bapak-bapak bilang, Tuhan, jangan anak saya deh, istri saya aja gimana? Saya tambahin sama mertua, kalau perlu ipar-ipar saya ya. Tapi Abraham lakukan apa yang Tuhan minta. Satu kali Alkitab catat tulis begini, perhatikan kembali. Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Ini pertanyaan yang paling berat. Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waduh. Kalau kita ada di tempat itu, kalau kita jadi Abraham dan kita tahu kita harus mengorbankan anak kita, dan anak kita mempertanyakan, di mana korbannya ayah? Saya percaya Abraham tersayat-sayat hatinya. Tapi apa yang mengejutkan yang Alkitab catat di dalam kejadian ini? Perhatikan ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wah, andai saja engkau menyadari Tuhan Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu, engkau gak perlu takut menjalani bisnismu. Karena Tuhan akan mencukupkan apa menjadi kekuranganmu. Andai saja engkau menyadari sejauh mana penyertaan Tuhan yang sempurna dalam keluargamu, engkau gak pernah stres, setiap hari bertengkar, masalah uang, masalah kebutuhan, keperluan, Allah yang sediakan. Dengan cara apa? Jalanilah dengan iman dan pengharapan di dalam Yesus. Berlutut berdoa, katakan, Tuhan, engkau tahu apa yang terjadi, dan aku percaya engkau akan mencurahkan tingkap-tingkap berkat-Mu bagi keluarga aku. Hidup orang percaya adalah hidup yang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Hidup setiap kita adalah hidup di mana kita yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tahu menyediakan yang terbaik bagi kita. Makanya dalam Kejadian pasal 12 ayat 14 saya baca, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan disediakan. Yang ketiga,
Bagaimana kita memahami bahwa penyertaan Allah sempurna? Saya catat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima B. Ayat 13, pasal 13 ayat yang kelima B. Saya baca, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang harus kita sadari? Kenapa Tuhan memberikan penyertaan yang sempurna? Karena kita sadar Allah tidak pernah meninggalkan kita. Satu nama yang ditulis tentang Allah adalah Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Janji Tuhan itu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan Alkitab ajar kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah mengingkari. Saya tidak tahu seburuk apa hidupmu, saya tidak mengerti seberat apa jalan yang harus kau tempuh, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes, betul engkau meneteskan air mata. Yes, betul engkau mengalami kekurangan, kekeringan, kesakitan. Tapi ingatlah, ada masa-masa di mana air matamu akan dihapus oleh Tuhan. Ada masa di mana kesakitanmu akan diganti dengan kekuatan dan kesehatan. Ada masa di mana kekuranganmu akan Tuhan ganti menjadi kelimpahan. Dan di tengah-tengah masa itu engkau dapat menceritakan hal-hal yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan kita satu dalam doa. Hamba doa Tuhan. Firman ini singkat dan sederhana, tapi kami percaya karya dan rencanamu besar bagi setiap kami. Dimanapun umatmu berada. Kalau mereka sudah menjalani tahun 2020 dengan berat, mereka menjalani mungkin dengan takut, cemas, khawatir. Hari ini hamba doa Tuhan, sekalipun kami dibatasi hanya di depan layar kami bertemu, tapi hamba yakin Engkau Allah yang menjamah umat-umatmu. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan sukacita, karena kami yakin Engkau Allah yang selalu memberikan rencana yang indah. Engkau Allah yang menyediakan, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, biarlah kami hidup dengan terus berharap hanya kepada Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.